Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semangat para petani Indonesia demi kepentingan bangsa. Pada kesempatan pagi hari ini, kawan-kawan, di sini saya akan berbagi mengenai tentang kegiatan kami. Semoga dalam proses pembuatan video kali ini kawan-kawan bisa mengambil hikmah maupun manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kegiatan pagi hari ini kita akan melakukan proses namanya pemupukan. Pemupukan yang kita pergunakan yaitu adalah pupuk organik cair buatan kita sendiri. Pada video-video sebelumnya sudah kami perlihatkan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair. Tapi pada pupuk kali ini yang kita pergunakan ini pada dasarnya dengan menggunakan bahan yang cukup murah ya. Saya membuat kurang lebih kemarin 200 liter air ya. Mohon maaf, 200 liter pupuk organik cair ya, kita pergunakan dengan menggunakan bahan yang cukup murah. Yang bahan yang mengandung nutrisi yang cukup banyak dengan biaya yang murah tersebut kita pergunakan, yaitu salah satunya adalah limbah kotoran hewan. Jadi bahan pupuk organik cair ini terdiri dari kotoran hewan yaitu setengah drum, lalu air cucian beras itu 1 drum ya, bawahnya di fullkan ya 1 drum, lalu tambah molase itu kurang lebih segini ya, 1 liter untuk 200 liter ya, ditambah kita menggunakan dedak dan plus menggunakan mikroorganisme. Dedaknya itu jumlahnya secukupnya saja dan semampunya saja, plus mikroorganismenya kita menggunakan mikroorganisme lokal maupun juga menggunakan mikroorganisme yaitu EM4, yang dimana nanti tujuannya adalah mendekomposisi ya, mendekomposisi bahan-bahan organik tersebut. Dan ada tambahannya yaitu berupa daun rumput pakcong ya kawan-kawan, yang dimana saya memilih rumput pakcong karena itu biasanya tidak membawa benih-benih gulma, tapi ya tidak masalah kan kawan, kalau semisal membawa ya juga tidak masalah. Nah, sebelum diaplikasikan ke lahan ini kawan-kawan, kita pastinya mengambil pupuk organik cairnya kita saring terlebih dahulu ya, agar limbah-limbahnya atau biji-biji gulmanya tidak terbawa ke lahan, yang dimana biasanya kalau terbawa ke lahan itu kondisinya bijinya tersebut nanti bisa tumbuh dan menjadi gulma semacam itu. Tapi ya kalau ada ya juga tidak masalah, gulmanya bisa kita pergunakan sebagai pakan ternak semacam itu. Tapi kalau kami lebih saya saranin untuk disaring terlebih dahulu, barunya setelah itu diberikan wadah kurang lebih 1,5 liter dan dipergunakan untuk mengocor tanaman. Di sini kurang lebih 300 tanaman ya kan kawan, semacam itu. Nah, lalu aplikasinya bagaimana? Untuk aplikasi pupuk organik cair ini yaitu saya menggunakan perbandingan 1:15. Jadi kurang lebih 1 liter air ini kita beri 15 liter air ya, air biasa, yang dimana ini bisa diperoleh airnya dari sumur maupun dari sungai ya kan kawan, semacam itu. Tapi yang jelas kami saranin airnya jangan menggunakan air yang memiliki kandungan bahan-bahan kimia ya, lebih saya saranin menggunakan air-air yang biasa saja ya, semacam itu. Nah, lalu perbandingan ini 15:1 itu nantinya kita campurkan, baru kita aplikasikan ke tanaman tersebut dengan cara dikocor ya. Nah, ini sambil kita membuat video, kita juga sambil mengaplikasikannya. Nah, ini ya kondisi POC nya semacam ini kan kawan. Jadi ini kita campur ke dalam tangki yang berisi kurang lebih 15 liter air ya. Ini kita campur begitu saja, lalu kita aplikasikan nantinya ke lahan budidaya kami kan, yaitu tepatnya lahan cabai. Nah,
Eh, Keuntungannya apa dengan menggunakan pupuk organik cair tersebut? Sebenarnya keuntungan dari penggunaan pupuk organik cair itu cukup luar biasa ya kan kawan ya. Selain dia juga bisa menyuburkan tanah, dia juga menghidupkan mikroorganisme tanah, karena sebenarnya pupuk organik cair tersebut ada mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang ya kan kawan, semacam itu. Dan di dalam pupuk organik cair tersebut juga terdapat kandungan unsur hara yang bentuknya itu kompleks ya. Jadi kelebihan pupuk organik cair itu kandungan unsur haranya kompleks. Karena mengapa? Karena di dalam bahan-bahan organik tersebut ada berbagai macam berbagai macam unsur hara yang tersedia bagi tanaman semacam itu. Dan ini kita lakukan fermentasi ya, pupuk organik cairnya dibuat dengan cara fermentasi, karena dengan cara fermentasi tersebut biayanya selain murah juga pembuatannya mudah kan kawan, semacam itu, dan aman bagi tanaman yang kita budidayakan semacam itu kan kawan. Nah, dan pupuk organik cairnya yang kita buat tersebut biayanya cukup murah. Nah, biaya cukup murah tersebut nantinya juga membantu para petani dalam proses menumbuhkan dan mengembangbiakan tanaman yang dibudidayakan semacam itu kan kawan. Dan ini kita aplikasikan biasanya 3 hari sekali ya kan kawan, 3 hari sekali, seminggu sekali tidak masalah. Yang terpenting paling minimal ya, paling sedikit itu paling cepat 3 hari sekali ya kawan-kawan, jangan terlalu sering, karena pupuk organik cair ini jika terlalu sering tanamannya juga tidak kuat kan kawan, semacam itu. Jadinya alangkah lebih baiknya 3 hari sekali, tapi kalau mau lebih 4 hari sekali, seminggu sekali juga tidak masalah ya kan kawan, semacam itu. Dan untuk dosisnya yaitu 1:15 kita kocorkan ke tanaman-tanaman cabai di fase vegetatif maupun fase generatif, itu tidak masalah ya, semacam itu kan kawan. Dan ini kita aplikasikan nantinya ke tanaman cabai dengan cara dikocor, dan jumlahnya sesuai dengan kawan-kawan cukupnya bagaimana. Tapi saya saranin kalau untuk pengocoran ya dikira-kira kurang lebih 200 ml lah ya kan untuk tiap tanamannya. Tapi kalau lebih sedikit tidak masalah kan kawan ya, lebih sedikit ataupun ya kurang dari 200 ml, nah itu juga tidak masalah. Tapi kalau kami biasanya cuma kira-kira ya sedikit-sedikit ya. Yang terpenting kami karena ini kesulitan mencari air ya, saya aplikasikan satu tangki ini untuk kurang lebih 300 tanaman kan. Yang terpenting setiap 3 hari sekali itu kita berikan pupuk organik cair agar tanahnya semakin subur. Tujuannya saya itu semakin subur dan semakin tersedia berbagai macam unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Sehingga dengan kondisi semacam itu harapannya tanah bisa kembali subur ya, kembali dapat diperbaiki lah ya kondisinya, untuk tidak ketergantungan dengan pupuk. Dan yang kedua, mikrobiologinya ya itu bisa hidup kembali, dan nantinya kalau bisa hidup kembali bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman yang dibudidayakan di lahan tersebut. Nah, salah satunya adalah tanaman cabai ini kan kawan. Nah, semacam ini. Dan ini ya kan oh ya, untuk catatan, untuk pupuk organik cair semacam ini jangan diaplikasikan secara spray, karena kalau diaplikasikan secara spray menurut kami kurang tepat. Karena apa? Karena saya dulu pernah mencobanya, tanamannya tidak kuat ya, daunnya itu pada ya kayak terserang penyakit lah semacam itu, dan tumbuhnya tidak normal. Tapi kalau untuk dikocor tumbuhnya mah normal, mah bagus kan kawan, semacam itu. Dan itu sudah terbukti ya kan kawan, itu juga aplikasi
dengan penggunaan pupuk organik cair. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi mengenai sharing-sharing tentang kegiatan kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah maupun manfaatnya ya. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.